Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng ya. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini ada kabar gembira ya pemirsa. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, karena saya hanya manusia biasa seperti itu, sama seperti Anda semuanya juga ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang komen, nggak tahu itu akun abal-abal atau bukan. Banyak sekali yang komen, bilangnya yang saya beritakan itu katanya berita hoax seperti itu. Terus mengada-ngada, terus juga banyak lah. Tetapi ini adalah bukan hoax ya. Saya dapat langsung dari pemerintah begitu. Masa berita dari pemerintah sendiri, dari Ibu Menteri sendiri itu dibilang hoax? Anda mau percaya atau enggak berita ini? Ya silahkan, itu hak kalian ya, begitu ya. Yang kemarin yang banyak yang komen. Jadi saya mah hanya menyampaikan informasi yang sekiranya ini menurut saya sangat bermanfaat buat sahabat migran Indonesia, baik yang ada di luar negeri maupun bagi CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Jadi ini berita bahagianya pemirsa. Silakan kalian like langsung ya, atau ikuti ya. Ini akun Facebooknya Chun Ming ya, beliau anggota dari SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia. Saya sering sekali minta informasi ke beliau ya, begitu. Dan insya Allah apa yang di-share beliau itu adalah datanya akurat, bukan hoax. Jadi Taiwan sudah dibuka buat calon pekerja migran Indonesia yang sudah punya ID. Ingat, yang sudah punya ID ini sudah dibuka, tapi belum menerima pendaftaran anak baru ya. Ingat, yang sudah punya ID, ingat, sekarang di Taiwan sudah buka ya. Kemarin banyak sekali yang komen, Taiwan kapan sih buka? Ayo dong cepetan. Nah saya kasih tahu ya ini ya, nanti nggak percaya lagi, nanti bilangnya hoax. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 2094 tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menimbang bahwa dalam menyikapi situasi terkini pandemi COVID ya pemirsa, di tingkat nasional dan internasional, pemerintah telah menerapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru. B. Bahwa salah satu fokus pemerintah dalam masa adaptasi kebiasaan baru tersebut adalah percepatan pemulihan ekonomi secara nasional. Bahwa guna mendukung upaya percepatan ekonomi nasional, perlu membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di negara tujuan ya, penempatan dan dengan tepat mengedepankan prinsip pelindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan. D. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antar kementerian atau lembaga pada tanggal 14 Juli 2020 untuk dapat membuka kembali kesempatan bagi CPMI sebagaimana disebut pada butir C, perlu dilakukan peninjauan kembali atas kebijakan penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia sebagai diatur dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan kerja. Jadi begitulah ya teman-teman. Kemarin ada peraturan yang nomor 151 2020 itu sekarang udah dicabut ya peraturannya. Jadi sekarang sudah mulai buka kembali untuk CPNI, ingat ya. Dan ini ya, saya kasih lihat lagi nih selanjutnya. Nah, jadi
Jadi pemirsa, ini kapan sih berlakunya nanti begitu ya? Bentar ya, HP saya takut jatuh. Nanti saya harus beli lagi HP kalau jatuh. Nah, kapan sih ini dibukanya? Begitu kan? Banyak sekali yang pertanyaan. Jadi ke-12 ya. Keputusan menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2020. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Fauzia. Nah, sudah saya sebutkan ya tanggalnya ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah kebahagiaan buat kita semuanya ya pemirsa. Jadi tanggal 29 itu udah dibuka. Jadi sekarang udah buka. Nah, jadi yang udah punya ID ya, yang udah punya ID begitu tinggal aja langsung datang ke PT, boleh tanya-tanya, ataupun misalkan sahabat migran yang ada di Indonesia, misalkan di Taiwan dulu pernah punya majikan baik kayak gitu, coba aja kalau punya kontaknya ditanya masih mau saya apa enggak, seperti itu. Karena sekarang di Indonesia sudah mulai buka ya begitu. Terus nanti bisa konfirmasi ke agensinya. Nah, dengan seperti itu kita tidak usah repot-repot nunggu lama-lama lagi di PT kalau udah ada di luar negeri job seperti itu ya. Yang penting kita sudah punya ID seperti itu. Gimana bos? Gitu ya. Biasalah pemirsa, kalau kita udah punya majikan yang baik dulu, lalu kita pulang ke Indonesia, biasanya majikan itu, bos itu masih kontak-kontak sama kita, nanyain kabar atau gimana ya, seperti itu ya. Boleh kalian tanyakan langsung, atau kalian datang langsung ke PT seperti itu ya. Yang udah punya ID nih, udah bisa proses ya. Sekarang udah buka Taiwan. Ingat, kemarin yang tanya-tanya saya kapan buka Taiwan nih, sekarang udah buka. Jadi ini adalah suatu kebahagiaan buat kita semuanya, bahwa tujuan pemerintah membuka lagi CPMI, pemberangkatan CPMI ke luar negeri. Karena apa? Untuk memulihkan perekonomian. Ingat, untuk memulihkan perekonomian. Karena dengan adanya si corona, psikopat kapit ini, ekonomi hampir di seluruh negara ya, ekonomi itu lemah sekali, ambruk seperti itu. Jadi sekarang ini butuh pemulihan. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri ya, salah satunya yaitu membuka penempatan CPMI ke luar negeri. Dengan seperti itu kita harus berpikir dengan jernih ya pemirsa, harus berpikir dengan pintar seperti itu ya, cerdas, bahwa pendapatan devisa negara kita dari tenaga kerja Indonesia itu cukup lumayan besar, sampai ratusan triliun. Bayangin, sampai kita itu sedikitnya kita para TKI bisa memulihkan perekonomian kita di negara kita. Bayangin, dengan begitu bahwa TKI itu sangat berjasa banget buat negara ya. Karena pendapatan kita, devisa kita buat negara itu sampai mencapai 150 triliun lebih. Coba bayangkan, itu di tahun per 2019. Maka dari itu sungguh sangat luar biasa sekali jasa-jasa para TKI itu. Jadi buat Anda yang suka ngomongnya pedas sama TKW atau menghina atau apa, ingat bahwa kita itu adalah pahlawan devisa buat negara. Dan pendapatan devisa kita dari TKI juga itu dipakai lagi dipakai lagi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya, dipakai untuk menggaji pejabat-pejabat, untuk kesejahteraan. Coba bayangkan. Nah, jadi itu dia pemirsa informasinya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau yang belum paham silakan tulis komentar di bawah sini seperti itu. Kayak kemarin saya memberitakan tentang yang dari kepulangan dari Indonesia ke Hong Kong, yang cuti pulang balik lagi ke Hong Kong. Itu ada yang bilang katanya saya memberikan berita hoax, ngeyel atau apa. Jadi saya ini bukan ngeyel atau apa ya,
saya memberikan berita sesuai apa yang ada tertulis di situ ya pemirsa. Masa saya dibilang ngeyel, masa saya dibilang hoax? Itu berita dari pemerintahan begitu ya. Itu keputusan dari pemerintahan Hong Kong dan Indonesia seperti itu. Jadi bilangnya ke saya gitu, katanya itu berita hoax, katanya itu ngada-ngada ngeyel. Ya kita mah sebagai rakyat biasa ya, rakyat jelata, kita hanya menjalankan begitu kan, menjalankan aturan yang berlaku begitu, baik di negara penempatan kita bekerja ataupun negara kita sendiri seperti itu. Semua dilakoni, semua dijalankan aturan seperti itu ya. Dan saya hanya menyampaikan informasi. Jadi sekarang ini walaupun Hong Kong nih bisa dilihat orang-orang di Hong Kong masih memakai masker, karena sekarang di Hong Kong ini psikopat kapit, si virusnya ini gelombang ketiga sangat luar biasa banget ya pemirsa. Bahkan sekarang di Hong Kong peraturannya makin ketat, hanya boleh maksimal berkumpul 2 orang. Ingat ya, kemarin sempat dilarang nggak boleh makan di luar atau di restoran. Sekarang sudah dibuka tapi tetap hanya bisa kumpul 2 orang seperti itu. Ini Hong Kong sekarang makin genting seperti itu. Tetapi untuk pekerja migran Indonesia yang dari Indonesia datang ke Hong Kong masih tetap bisa datang melalui protokol kesehatan baik dari Indonesia maupun dari Hong Kong. Jadi bukan saya yang memberikan peraturan, bukan saya yang yang ngatur gini-gini ya pemirsa. Jadi ini semua infonya datang dari pemerintahan Hong Kong dan Indonesia seperti itu. Jadi buat semuanya terima kasih banyak. Kalau ada hal-hal yang sangat penting yang ingin disampaikan, boleh di follow juga IG saya ya, di situ Pelangi Hidup. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mau kerja ke luar negeri semoga semuanya sehat, lancar, dapat majikan yang baik. Semangat buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalian nggak percaya ya, di sini itu semuanya pakai masker dan sangat ketat sekali ya. Nggak boleh nggak pakai masker. Kalian nggak pakai masker, waduh 5.000 langsung polisi datang. Atau kalian berkumpul lewat dari 3 orang saat ini, lewat dari 2 orang saat ini, waduh langsung datang Pak Polisi pemirsa. Ya kita cuma berharap dan berdoa disiplin ya, tentunya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa lebih kondusif begitu, amin ya.